Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-azizil ghafur, muqaddiril aqdar wa mudabbiril umur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nurin faqa kulla nur, habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil khuyur wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nusyur, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh dan segenap takmir Musalla Al-Ikhlas, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan di majelis ilmu, pertemuan yang insya Allah penuh barokah, dihujani rahmat dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita dan teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kita baru saja bersama-sama meninggalkan bulan suci Ramadan, sekaligus meninggalkan bulan Syawal. Ya, mudah-mudahan Ramadan yang baru saja kita lalui bukan Ramadan terakhir bagi kita para hadirin. Mudah-mudahan tasik diparingi panjang umur kali Gusti Allah, sehat walafiat, masih bisa ketemu dengan Ramadan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan Ramadan kemarin kita berpuasa, kita beribadah, disempurnakan hari raya, kita satu sama lain saling memaafkan, maka kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dosa-dosa antara kita dengan Allah dan juga dosa-dosa yang berhubungan antara kita dengan makhluknya Allah, semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita selanjutnya para hadirin
dalam sisa hidup ini yang wallahu a'lam mungkin sebagian kita ini sudah lebih singkat daripada yang sudah dia lalui. Kita hendaknya menjaga kebersihan, kesucian yang telah kita raih melalui bulan Ramadan dan melalui hari raya Idul Fitri. Monggo kula jenengan berusaha sekuat tenaga dalam sisa hidup ini untuk senantiasa konsisten, istiqomah untuk baik hubungan kita dengan Allah sekaligus baik hubungan kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang itu hanya baik hubungannya dengan Allah, sholate sae, posone sae, ahli pengajian, ahli maca Quran, ahli zikir, tapi kalau hubungannya dengan makhluk Allah tidak baik, maka tidak jaminan dia akan menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula pun sering nyampiaken teng zamane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat hadis, sebagian sahabat niku melaporkan seorang perempuan. Yang dilaporkan ini seorang perempuan. Ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahara wa taqumul laila wa hiya sayyi'atul khuluqi tu'dhi jiranaha bilisaniha. Kanjeng Nabi, ini ada seorang perempuan, dia itu ahli puasa. Jadi posone niki duduk Ramadan tok. Nggih, poso-poso sunnah nggih dilampahi, Tasu'a, Asyura, Tarwiyah, Arafah, mungkin Senin Kemis istiqomah. Ahli poso. Kemudian ahli qiyamul lail. Bukan cuma sholat 5 waktu, duduk cuma istiqomah duha, witir, qobliyah, ba'diyah, niki qiyamul lail istiqomah. Tapi dari sisi yang lain, hubungannya dengan makhluknya Allah tidak baik. Kehidupan bermasyarakatnya ini kurang sae. Akhlaknya jelek. Akhlak niku kalau keterangannya ulama hadis yang dinamakan akhlak itu al-awsaf allati tu'amilu biha ghairak. Akhlak itu sifat-sifat yang kamu gunakan bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, itu namanya akhlak. Sikap kamu kepada orang bagaimana, tutur kata kamu kepada orang bagaimana, itu namanya akhlak. Ini akhlaknya tidak jelek, akhlaknya tidak baik. Sayyi'atul khuluq ini perempuan. Gimana akhlaknya jelek ini, gimana ini perempuan? Tu'dhi jiranaha bilisaniha. Sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Jadi gampang-gampangan ini lek ngomong karo tonggo ndak tahu enak. Lek ngomong karo tonggo ngelarakno ati, ngenyekan, meremehkan, nyinggung perasaan, mencemooh dan lain-lain, riba.
Apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Angsal laporan kaya ngeten iki jawabane Kanjeng Nabi ya. Dia menyatakan la khaira fiha. La khaira fiha hiya min ahlin nar. Perempuan itu tidak ada kebaikan pada dirinya. Niki padahal ahli poso, ahli qiyamul lail, mboten dianggap kali Kanjeng Nabi. Kaya ndak ono nglakoni ibadah iki wis. Percuma ibadahnya niki nilainya nol. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Kalau dia tidak bertobat, tempatnya dia bukan surganya Allah, tempatnya dia nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru tidak baik tutur katanya dengan tetangga. Lu bisa dibayangkan ya napa lek mboten sae tutur katanya dengan orang tuanya. Dan boten didik zaman sak mangken iki. Kadang-kadang sepuntene sing kathah nggih kali tiyang lintu niku lek omong aturan akhlak ditata ngomong ya aja sampai keliru. Apa maneh ana hajate ya ana maksude hati-hati tata krama. Tapi sama keluarga termasuk sama orang tua kadang-kadang bicaranya nggak pakai aturan. Bicaranya nggak pakai akhlak, bicaranya nggak pakai toto kromo, bapak kali ibu kadang-kadang sepuntene sing kathah disenggrang-senggrang, disentak-sentak, ndak sabar, ndak telaten ngedepi tiyang sepuh ingkang sampun sepuh. Dan iki kula elingaken iki, sadurunge mulai ngaji maneh kula ngelingaken mumpung kait Ramadan kali riyo niki, monggo kita jaga. Jangan kita ini baik cuma ketika Ramadan saja berarti. Ramadan enggak Ramadan kita berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan makhluk Allah, termasuk kita menjaga hubungan kita dengan orang tua kita. Karena di antara jalan meraih kebahagiaan hidup dunia akhirat niku lek kula jenengan niku bisa bersikap baik kepada orang tua. Niku kudu dieling-eling. Karena banyak orang, kalau kita lihat faktanya di Indonesia ini mboten tata krama kali wong tuane niku kathah prohan. Kadang-kadang salaman ambek bapak ngene tok. Gak diambung. Meninggalkan doa saja tiap hari untuk orang tua, kalau bisa jangan. Dan jenengan kepingin lancar kabeh urusan dunia akhirat, ninggalaken donga prei sedina ndak ndongakno wong tuwa ya aja lho iso aja. Dalam satu riwayat an ba'dis sahabah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian sahabat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'a lil walidain yudhikul aisha 'alal walad. Meninggalkan doa untuk kedua orang tua itu bisa menyebabkan kesulitan hidup bagi seorang anak. Jadi monggo diniati. Tiap hari kita niat dalam hati kita masing-masing, jangan pernah lupa mendoakan bapak ibu kita minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Dengan itu panjenengan ditulis minal barin insyaallah. Lek jenengan istiqomah ndongakno bendino setiap selesai sholat 5 waktu, ditulis termasuk anak yang birrul walidain.
sampeyan dongaaken maca napa rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kita nggak bisa balas perjuangan jasane wong tua, ndak iso dibales ora. Lek duduk krono wong tua ndak ono kula jenengan. Wujudnya kita saja sudah barokahnya orang tua para hadirin. Jadi ninggalkan doa jangan. Yang selama ini mungkin mohon maaf ya, kok ndak istiqomah ndongaaken tiyang sepuni bendinane, monggo diniati. Melalui pengajian ini saya mengajak diniati. Mulai malam hari ini minimal setiap selesai sholat 5 waktu kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan tentang setunggal riwayat ketika ayahnya masuk menjumpai beliau, posisi duduk di singgasananya, termasuk beliau kan petinggi dalam kerajaan Nabi Yusuf. Lho niku Nabi Yusuf tidak berdiri menyambut kedatangan si ayah Nabi Yakub alaihissalam. Maka seketika itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Yusuf, atata'adhamu an taquma li abika fa bi'izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyya. Wahai Yusuf, apakah kamu berat untuk berdiri menyambut ayah kamu, menghormati ayah kamu? Maka dengan kemuliaanku dan keluhuranku, aku tidak akan keluarkan dari tulang sulbimu keturunan yang menjadi nabi. Diparingi teguran kali Gusti Allah, Nabi Yusuf alaihissalam boten gak ada keturunan yang jadi nabi. Oleh karena itu monggo kita berusaha dalam sisa umur ini, kita baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan kita dengan makhluknya Allah. Tentunya semua itu bisa kita jalankan dengan benar dan baik jika dilandasi ilmu. Karena kita dalam melaksanakan ajaran Islam ini harus berlandaskan ilmu. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab yang kita baca, kitab beliau Bidayatul Hidayah, kita sampai pada pembahasan tentang keadaan orang yang tolabul ilmi, keadaan orang yang menimba ilmu atau mempelajari ilmu. Niku beliau jelaskan ada 3 keadaan. Yang 2 keadaan sudah kita jelaskan. Sekarang kita sampai di yang nomor 3. Nomor 3 tiang matus ilmu niku, dan ini yang wajib untuk kita hindari. Jangan sampai orang mempelajari ilmu termasuk yang ketiga ini para hadirin. Masih ndak dadi wong alim lek ngaji pokoknya aja sampai niate niku melenceng gampang-gampang. Wa rajulun tsalitsun istahwadza alaihi syaitan. Orang yang ketiga ini yaitu orang yang dikuasai atau dikalahkan oleh setan. Ngaji nih gitu, belajar ilmu nih Kanjeng Nabi nih, sing dipelajari Quran, sing dipelajari hadis, sing dipelajari fikih, sing dipelajari ilmu agama, tapi dia dikuasai setan. Sehingga bagaimana? Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal. Maka dia gunakan ilmunya dzari'ah. Dzari'ah itu wasilah, ilmu sebagai perantara. Ilmu dijadikan alat bagi dia
ilat takatsuri bil mal, untuk memperbanyak harta. Wat tafakhuri bil jah, dan membangga-banggakan diri dengan kedudukan, dengan pangkat. Masya Allah, dia selalu duduknya di depan ya, dia dihormati orang, dimuliakan orang. Tujuannya untuk itu ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ta'azzus bi kathratil atba', untuk mencari kemuliaan dengan apa? Bi kathratil atba', memperbanyak pengikut ya, memperbanyak pengikut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah orang mencari ilmu tujuannya seperti ini, maka ini orang berarti termasuk orang yang dikuasai oleh setan. Dan tidak bisa dikatakan min ahlil ilmi, walaupun alim hakikatnya tidak dikatakan orang yang berilmu. Siapa yang menyatakan? Sahabat Ibn Umar Ibn Khattab. Beliau dalam satu riwayat menjelaskan, la yakunur rajulu min ahlil ilmi hatta la yahsuda man fawqahu wa la yahqira man dunahu wa la yabtaghi bihi thamanan. Tidak bisa dikatakan seseorang itu termasuk orang yang berilmu kecuali ada 3 kriteria diantaranya. Orang ini dikatakan benar-benar berilmu walaupun mungkin ilmunya tidak luas ya, tidak menguasai banyak ilmu, tapi kalau punya 3 kriteria ini bisa dikatakan min ahlil ilm. Sa'wali'ani masih alim ya, walaupun ilmunya hebat, tapi kalau 3 ini tidak ada pada diri orang tersebut, la yakunur rajul min ahlil ilm, maka orang tersebut tidak termasuk ahli ilmu. Nomor 1, tidak hasud dengan yang lebih dari dia, yang di atasnya. Leono sing luwih alim ndak hasud. Leono sing jamaah pengajiane luwih akeh ndak hasud. Malah lek jamaah melok pengajian di panggone liyane niku tambah alhamdulillah, melok apa ngaji dek kono pisan alhamdulillah. Dudu ngamuk. Kula apa melok pengajian dek kono niku. Lek wis ngaji dek kene ya dek kene tok. Wah, repot lek. Tidak hasud dengan yang lebih dari dia, baik lebih alim, lebih banyak pengajiannya, lebih besar pesantrennya, lebih akeh muriti madrasah. Nomor 2 Pak, tidak menyepelekan yang di bawahnya. Lek ono sing luwih nom utawa mungkin ilmunya di bawah dia ndak diremehno. Kan kadang-kadang ngono lek ono sing luwih nom nyampekno arek kapan ngentengno sing dintuni. Bukan seperti itu ciri dan sifatnya orang yang berilmu dan akhlaknya. Nomor 3, wala yabtaghi bihi samanan, tidak mencari dengan ilmunya tadi imbalan harta. Jadi ilmu ini tidak digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri. Walaupun itu nanti ada keterangannya ya. Saya akan ngambil dari kitabnya Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Artinya ojo sampai jenengan nggih utuh. Ya ono ustaz ditempleki berarti iki niate gak beres, ya ndak sih. Ono penjelasane nggo. Nggih waktune maneh kula terangaken iki insyaallah nggih. Karena ini jamnya sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan manfaat. Ndak perlu dawa-dawa ngaji niku titik-titik ngene gak apa-apa, alhamdulillah. Sing penting dilakoni.
dilakoni rohani ya, aja di rumah rodok, dilakoni, diamalkan, sehingga setiap selesai ngaji itu ada perubahan, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Harapan ketika ajal datang menjemput kita sudah dalam keadaan yang terbaik bagi kita semua. Ya, ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.